Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia dengan NDI 109, di mana saya akan membahas mengenai tentang tingkat kesopanan netizen di Indonesia terendah di Asia Tenggara. Di mana kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di sosial media sudah sangat beredar. Saya mengambil contoh kasus yang sempat viral pada beberapa pekan lalu, yaitu akun BWF Badminton World Federation. Diserbu netizen di Indonesia dan luar negeri usai tim Indonesia dipaksa mundur dari All England. Kronologi kasusnya yaitu pada waktu itu diadakannya BWF dan rombongan Indonesia mendapat jadwal dari BWF. Sebelum berangkat, tim Indonesia sudah mengirimkan hasil tes COVID-19 yang dinyatakan negatif dan melakukan 2 kali vaksin sebelum berangkat menuju All England. Tibanya di Brigham, rombongan Indonesia menjalani tes COVID-19 lagi dan kemudian berdiam diri di kamar sampai hasil tersebut keluar. Dan hasil dari seluruh rombongan Indonesia tetap dinyatakan negatif dari COVID-19. Di mana setelah mendapatkan hasil yang negatif, tim Indonesia memulai berlatih dan menyajal di lapangan. Latihan tiap tim bercampur dengan negara lain tetapi di lapangan yang berbeda. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 bulan 3 muncul kabar bahwa ada kasus positif di 3 negara, yaitu di Kubu Denmark, di India, dan di Thailand. Hal tersebut membuat manajer meeting itu harus ditunda keesokan harinya, sekaligus pengunduran jadwal babak pertama. Di titik ini tim Indonesia belum mendapatkan masalah apapun, lantaran hasil tes masih menunjukkan rombongan dari Indonesia tetap dinyatakan negatif dari COVID-19. Pada Selasa tengah malam waktu setempat, mulai beredar kabar bahwa hasil tes ulang pada orang-orang yang positif di negara tersebut seperti di Thailand, India, dan di Kubu Denmark dinyatakan negatif. Manajer meeting di hari Rabu tanggal 17 bulan 3 kemudian memastikan tes ulang negatif dan turnamen bisa dimulai. Beberapa rombongan tim Indonesia sudah beraksi di babak pertama. Ketiga wakil Indonesia tersebut mengantongi kemenangan dan lolos ke babak kedua. Namun, tak lama setelah kemenangan tersebut, kabar mengejutkan itu datang. 20 dari 24 anggota rombongan Indonesia mendapatkan email dari National Health Service atau NHS yang menyatakan kewajiban isolasi selama 10 hari. Muhammad Ahsan jadi satu-satunya atlet yang tak mendapat email kewajiban isolasi tersebut. Sedangkan 3 lainnya seperti Irfan Syah sebagai asisten pelatih dan 2 lainnya. Kemudian email tersebut muncul karena mayoritas atlet Indonesia dianggap close kontak lantaran berada dalam penerbangan yang sama dengan penumpang positif COVID-19 dari Istanbul ke Brigham. Ketiadaan email isolasi terhadap 4 orang tersebut juga menimbulkan pertanyaan karena keempatnya duduk berdekatan dengan anggota rombongan lainnya. Setelah kabar tersebut tersiar, protes langsung bermunculan, bukan hanya dari warga Indonesia aja, tetapi juga luar negeri. Dan protes dari Ketua PBSI, Menpora, serta Bapak Presiden Joko Widodo juga menyuarakan kekecewaannya terhadap perlakuan yang diterima skuad Indonesia di All England. Pihak BWF dan panitia penyelenggara All England sendiri mengaku sudah berusaha melobi NHS agar Indonesia bisa tetap berpartisipasi di All England. Namun, upaya tersebut disebut gagal dan keputusan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah menjalani 2 hari isolasi, pada hari Jumat tanggal 19 bulan 3, skuad Indonesia dapat kepastian untuk bisa pulang meninggalkan Inggris pada Minggu 21 bulan 3. Berkat bantuan Dabes Dersa Percaya, sebelum pulang, seluruh skuad Indonesia menjalani tes PCR swab sebagai syarat untuk terbang. Akan tetapi, setelah ada kejadian tersebut, BWF diserbu oleh netizen luar negeri maupun Indonesia. Tak lama kemudian, BWF mengirimkan surat kepada Menpora sebagai bentuk permintaan maaf kepada tim rombongan Indonesia, di mana tim rombongan Indonesia sudah memaafkan hal tersebut. Di sini tangkapan layar komentar netizen, di mana juga bukan hanya Indonesia saja yang berkomentar,
yang menyuarakan kekecewaannya, tetapi juga luar negeri. Di mana saya juga akan membahas mengenai internet laws, yaitu poin pertama pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan yang ayat ketiga berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, di mana pada kasus tersebut kita juga tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang, apalagi juga soal tersebut sudah meminta maaf. Kemudian poin kedua, pasal 28 ayat 2 UU ITE, di mana berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Di mana kita tidak boleh menebar kebencian, tidak boleh bermusuhan. Pada kasus tersebut, BWF kita juga tidak boleh menebarkan kebencian pada BWF-nya sendiri. Kemudian poin yang ketiga ada pasal 29 UU ITE, di mana berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi. Di mana seperti contoh kasus BWF tersebut, kita sebagai warga Indonesia juga tidak boleh mengancam atau menakut-nakuti akun BWF itu sendiri, karena BWF juga sudah meminta maaf. Sampai kita juga tidak boleh mengancam, sampai akhirnya akun BWF mungkin takut dan akhirnya menutup komenan akun pribadinya, serta sampai sekarang masih membatasi komentarnya. Dimana di sini juga saya menjelaskan tentang cyber etiquette, di mana poin pertama yaitu interaksi yang sopan dan saling menghormati dengan orang lain dalam media komunikasi, di mana kita harus beretika sopan pada orang, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan poin yang kedua, tidak boleh menyebarkan berita hoax, di mana kita juga harus pintar-pintar memilah berita sesuai fakta. Dan poin ketiga, tidak boleh menyebarkan kebencian, mana kita harus menyebarkan kebaikan, karena di sosial media juga itu cakupannya luas. Poin keempat, tidak memberikan data privasi ke sembarangan orang, apalagi ke seorang yang baru kita kenal. Kemudian poin kelima, menjadi pendengar yang baik dan memberi respon positif. Jadi ketika seseorang menceritakan apapun itu ke kita harus meresponnya dengan positif, bukan malah memberikan yang negatif, memberikan respon yang negatif. Kemudian yang poin keenam, memahami pro dan kontra dengan wajar. Ketika netizen memberikan komentar yang pro, kita juga harus menerima dan kita harus belajar dari itu. Kita juga bisa mencari solusi dari komentar pro netizen tersebut. Jika kontra juga kita harus memilah lagi, jadi tidak baper. Opini saya harus lebih bijak lagi dalam mengoperasikan internet, tidak menyebar berita hoax, serta bisa membedakan mana nih komenan netizen yang baik, mana nih yang tidak. Karena pada saat ini, pada zaman sekarang itu banyak sekali berita hoax yang sangat banyak dan membuat resah masyarakat. Kesimpulan yang saya ambil, kita harus lebih belajar lagi cara beretika dengan baik, cara kita menggunakan media sosial dengan baik, dan harus lebih efektif lagi dalam memilah berita, cari tahu sesuai fakta agar dampak yang muncul tidak negatif sehingga tidak mencemarkan nama baik seseorang, serta tidak melanjutkan komenan-komenan yang sudah berlalu. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.